Tes. Halo, hi. Good afternoon everyone. Apa kabar IYC? Solid luar biasa. Kok gak semangat? Apa kabar IYC? Oke, solid deh. Udah, saya terima. Oke, good morning, selamat pagi. Afternoon ya, udah afternoon. Jadi pagi ini kita ketemu lagi. Setelah minggu lalu, Paskahan kalian. Siapa happy dengan Paskah? Saya happy. Saya happy makan telur banyak-banyak, haleluya. Setahun sekali makan telur paling banyak adalah Paskah. Nah, minggu lalu Paskah, ini hari-hari 2000 tahun yang lalu, selama seminggu ini adalah masa Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-murid. Begitu Paskah hari itu langsung Yesus itu menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada para perempuan, kepada Petrus, kepada 11 murid. Kalau hari ini tepat, kalau Paskah Minggu, hari ini pas Yesus itu menampakkan diri kepada 11 muridnya. Itu bisa dibaca di Markus 6, 14, dan di Yohanes 20 nampakkan diri ke Thomas. Itu hari ini, seminggu setelah Paskah. Dan pada hari itu, waktu Yesus nampakkan diri kepada murid-muridnya, dia bilang, kamu yang degil, dibilang degil. Karena mereka tuh masih nggak bisa mempercayai Yesus bangkit gitu kan. Nah, tapi pada hari, pas hari Paskahnya itu, Yesus menampakkan diri pertama kan ke Maria Magdalena, dan para perempuan ini, murid-murid Yesus, yang perempuan-perempuan, mereka begitu sedihnya atas kematian Yesus, mereka tapi mau berkorban dalam kesedihan pada saat Yesus sudah nggak bisa nolong mereka, mereka still loving him. Jadi mereka beli rempah-rempah, mereka bawa ke kubur, lah karena mereka dalam keadaan seperti itu tetap mengasihi Yesus, ada rewardnya. Rewardnya, mereka lah yang melihat bagaimana malaikat dari surga itu turun dengan kemuliaannya, dan mereka melihat batu digulingkan, mereka menjenguk ke dalam kubur, mereka melihat kubur yang kosong, malaikat ngobrol sama mereka, "Hei, mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Pergi, dia sudah bangkit. Nih loh, kuburnya kosong." Itu perempuan-perempuan ini. Karena mereka nyari Yesus. Karena mereka tetap sayang sama Yesus, whatever it is. Nah, sampai di sana terus mereka lari. Lari ke murid-murid. Di dalam Matius 28 ayat 10 itu dituliskan bahwa, Matius 28 10 dituliskan bahwa murid-murid itu nggak percaya. Mereka nggak percaya. Itu seperti seperti omong kosong. Bukan Matius, mana ya? Seperti omong kosong buat mereka. Jadi mereka nggak percaya. Terus apa yang terjadi? Bukan Matius 28 ayat ini. Oke, di kitab itu pokoknya. Mereka nggak percaya, terus mereka lihat apa yang terjadi gitu. Ada dari kelompok murid-murid pria yang nggak percaya ini, sebagian, salah satunya itu adalah Petrus dan Yohanes, lari ke kubur membuktikan, ternyata benar, dia sudah bangkit. Tapi ada dua orang yang sangat famous, yang kita semua tahu, mereka tidak lari ke kubur, tapi mereka menjauh dari perkumpulan murid-murid ini, jadi komunitas murid-murid ini. Dan ini judul khotbah kita, bahwa mereka melakukan journey, perjalanan. Tapi perjalanan ketika mereka lakukan itu semua kita sudah tahu, kita akan ambil hikmat dari perjalanan mereka. It turns out to be an amazing journey. Ya, kita mau belajar dari situ. Jadi ketika tadi para wanita pergi ke kubur, pria-pria menjauh. Dan khususnya dua pria ini malah menjauh. Dan kalau kita baca dua pria yang pergi ke Emmaus ini, perjalanan dua pria ke Emmaus ini, dalam Lukas 24 ayat 13 ada ayatnya, kita baca. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Itu kayak sini sampai
buduran ujung ambil gedangan gitu. Nah, mereka itu terlalu cepat untuk meninggalkan Yesus. Untuk meninggalkan perkumpulan anak-anak Tuhan, perkumpulan murid-murid yang lain. Padahal Yesus sudah berpesan di Matius 28:10 itu berkata bahwa, hei, jangan takut, pergi kepada saudara-saudaraku. Yesus tuh ngomong kayak gitu. Jadi Yesus tuh sebetulnya kepingin semua murid itu ngumpul karena semua murid dianggap saudara-saudara sama Yesus. Supaya mereka pergi ke Galilea. Jelas sekali Yesus minta mereka kumpul di Galilea. Yohanes 20 ayat 17 juga berkata bahwa pergi kepada saudara-saudaraku. Tapi dua murid ini bukannya mendekat tapi menjauh. Dan kita belajar bahwa segala hal yang membuat kita jauh dari Tuhan itu keliru. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita bagaikan dia pergi gak dengerin kita. Bagaikan dia itu gak ada. Tuhan aku udah berdoa, udah lakukan semuanya. But you're not there. Gak ada suara, gak ada kata-kata. Tidak ada tanda sedikit pun akan dia saat itu. Bukankah semua murid lagi bersedih? Ngobrolin, aduh kita ditinggalin. Mereka lupa bahwa Yesus sudah bilang 3 hari lagi akan bangkit. Forget about it. Mereka lupa akan firman. Dan dengan cepat yang dua ini memutuskan menjauh dari kelompok ini. It's too soon to leave. Sementara yang lainnya masih bergerak ada di sana. Dan kita belajar pada akhirnya kita tuh harus tetap taat ya, tinggal apapun yang terjadi dalam hidup. Jangan pernah merasa Tuhan pernah meninggalkan kamu. Sometimes kayaknya dia ninggalin kita. Sometimes kayaknya gak ada suara dari surga. Gak ada apa-apa, firman kosong. Baca firman kayaknya gak ada sesuatu yang menguatkan, gak ada jawaban. Jalanin terus tanpa meninggalkan komunitas saudara-saudara di dalam Tuhan. Yang kita pelajari, Maria Yusuf, waktu menerima perintah pemberitahuan tentang lahirnya Yesus, cuman sekali loh dikasih tahu Gabriel. Just once. Pertama, Maria kamu akan mengandung. Kedua, Yusuf jangan tinggalin Maria. Setelah itu kita gak ada di Alkitab, kita gak pernah baca sekalipun didatengin malaikat lagi kan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka gak jadi gampang loh hidupnya, malah sulit loh hidupnya, ya enggak? Tapi mereka keep staying, mereka tetap tinggal megang janji itu. Mereka tetap taat, oke, karena Tuhan gini, Tuhan kasih kekuatan melalui gembala. Bukan mereka sendiri loh yang lihat malaikat turun, gembala yang lihat kan. Yang kasih tahu ke mereka itu dijadiin kekuatan. Sampai rada-rada lama setelah didatengin Majus baru malaikat ngasih mimpi lagi ke Yusuf. Tapi sepanjang itu Tuhan itu gak show up. Surga gak show up. Dan Yesus masih terlalu bayi untuk memberikan kekuatan ngasih sesuatu untuk mereka. Tapi mereka tekun lakukan. Ini mesti kita pegang. Dan murid-murid ini gak belajar dari sana. Dua murid ini. Mereka gak belajar dari ketekunan Maria Yusuf. Mereka gak belajar dari perkataan-perkataan Yesus. Ada satu keluarga yang bisa kita jadikan kekuatan. Keluarga ini mengalami sesuatu yang bertubi-tubi. Dan bahkan saat mereka sedang taat sama Tuhan, melakukan yang baik, tambah drop. Pada saat keluarga ini kembali, pertama itu keluarga ini bukan orang percaya ibunya. Setelah itu ibunya percaya, bapaknya meninggalkan Tuhan. Begitu ibu ini jadi satu keluarga kenal Tuhan, datang ibadah di Elohim, ekonominya turun. Mobil 3 kejual, rumah kejual tinggal cuma 1, untunglah masih ada rumah. Dia tetap taat. Bapaknya enggak taat, keluarga yang lain tetap taat. Tetap stay di tempat. Enggak Tuhan, aku sudah memutuskan ikut Yesus, aku mau stay setia. Udah, kemudian mulai naik. Dan baru-baru ini mengalami hal yang enggak nyenengin lagi. Nelpon sama saya.
Tidak, ini terjadi dek, terjadi, dia cerita. Hamba Tuhan ini cuma bisa menguatkan, nggak bisa support yang lebih-lebih ya kan. Aduh Tuhan tolong kita kuatin, kamu mesti ini. Tapi satu hal, yang Tega ini kagum sama ibu ini. Aku pernah mengalami yang lebih buruk, Tuhan ada. Saat ini ketika aku mengalami yang seperti ini, aku tetap percaya Tuhan ada. Dia enggak ninggalin aku enggak mau lepas Tuhan. Aku tetap pegang Tuhan. Aku tetap setia sama janjinya. Kalau dia sudah menolong aku, dia akan nolong aku. Kesaksian yang luar biasa ya. Jadi youth, anak IYC, jangan cepat memutuskan, meninggalkan, menjauh dari Tuhan. Ketika Tuhan tidak berbicara apa-apa pada kamu. Ketika Tuhan sedang diam. Jangan pernah memutuskan Tuhan gak ada, I leave. Males aku baca firman, males aku doa. Ngapain ke gereja, aku ke gereja hidupku kayak begini terus. Tuhan gak bergerak sesuai mimpiku. Aduh, baru Tuhan itu kan gampang minta iPhone 17 kan gampang Tuhan. Kok gak dikasih-kasih? Aku loh sudah berpuluhan, udah berkorban, udah gini usaha gak dikasih-kasih. Contoh ini contoh. Di sini tidak ada, amin. Coba kasih tahu kiri kanan, it's not you and me, kasih tahu ya. Baru begitu udah langsung, males aku Tuhan, ini percuma. Aduh Tuhan itu gebetanku loh Tuhan, cocok sama aku. Kenapa dia gak sama aku? Malah memilih orang lain yang gak kenal Tuhan. Itu kan ngeselin gitu ya kan. Seolah-olah Tuhan gak jawab kita. This is the right thing loh aku lakukan Tuhan. Why not gitu kan. Nah jangan cepat-cepat menjauh dari Tuhan. At the time Tuhan gak jawab. That's it Tuhan, I don't believe in you. Aku gak mau lagi setia kayak gini. Aku gak mau lagi berharap. Imanku udah hilang Tuhan. Jangan ya. Nah saat sesuatu nampaknya gak ada apa-apa. Jangan pernah meninggalkan komunitas di mana kamu bertumbuh mengenal Yesus. Amin. Pelajaran pertama ini kita dapat hikmat yang pertama. Nah mereka pergi ke Emos yang 7 mil jauhnya, Alkitab menuliskan. Di ayat yang ke-15 dikatakan, Yesus itu sayang memang. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mendatangi mereka. Dia enggak rela ada orang menjauh dari dia. Dia enggak rela ada orang salah paham. Diusahakannya sedemikian rupa untuk mengembalikan mereka kepada komunitas. Datang dewe, datang sendiri di sebelah mereka, mendekati mereka, berjalan bersama-sama mereka. But, ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ketika kita memutuskan menjauh dari Tuhan, kepekaan kita akan Tuhan luntur, hilang. Kita enggak kenal dia. Ketika berkat turun kita merasa itu rezeki biasa. Itu sudah tak sampai di Voice of Hope. Waktu nyiapin firman ini suruh ngisi Voice of Hope. Oh ini poinnya bisa aku bawa. Nah ketika ada sesuatu yang baik, yang memang Tuhan atur, Tuhan tata, kita merasa enggak ini hasil kerja kerasku. Ini bukan campur tangan Tuhan. Kita jadi enggak peka bahwa Tuhan ada buat kita. Mereka tertutup mata mereka. Sekarang make sense-nya lo ya. Murid Yesus loh ini tadi 2 orang, Kleopas dan temannya ini, ya kan? Dibilang murid Yesus. Sebagai murid Yesus mereka tiap hari kan sama Yesus. Kalau kamu tiap hari jalan sama bestimu nih, tiap hari jalan, kamu akan kenal logat bicaranya, ya kan? Kamu kenal cara dia melihat dirimu, kamu kenal gayanya dia bergerak, benar nggak? Suara intonasinya itu kamu kenal. Yes, Yesus sudah menjadi Tuhan. Yesus sudah bangkit, dia berubah. Dia anak manusia yang udah jadi anak Allah. But dia tetap seorang Yesus. Yang menunjukkan aku hidup, aku bangkit gitu kan. Sepanjang jalan, ini 7 mil. Nyaris deket Gedangan sana. Jalan kaki. Berapa lama itu? Karena hari hampir malam gitu kan dikatakan. Berarti berjam-jam.
Sepanjang jalan, mosok kamu kalau jalan sama temenmu dia cerita kamu gini terus. Gak mungkin toh, kamu pasti akan, oh iya iya bener, oh iya. Kadang-kadang malah berhenti dengerin kalau sesuatu yang menarik. Karena hari itu Yesus itu ngobrolin mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi tentang dirinya. Jadi kan ada yang menarik tentang Yesus. Gak ada yang bosenin tentang Yesus. Siapa setuju Yesus gak bosenin? Yes, gak ada yang bosenin tentang Yesus. Segala mujizatnya, segala perkataan-perkataan para nabi tentang dia, itu diomongin. Mereka kan, wow iya bener. Oh gitu. Kok bisa gak kenal ya? Betapa drop, betapa kuat hilangnya kepekaan mereka atas Yesus. Menjauh dari Yesus. Yesus yang ada, yang sehari-hari bergaul dengan mereka, nolong mereka. Saya nggak tahu, mungkin mereka juga bagian dari 5 roti 2 ikan. Yesus bikin mujizat, Yesus nyembuhin orang buta, orang timpang, orang whatever itu. Mereka lihat, tetapi dari perkataan Yesus mereka lo bisa nggak peka, bisa nggak tahu, nggak kenal. Ini sesuatu yang perlu kita tahu. Ketika kita itu jauh dari komunitas saudara-saudara seiman, di sana itu tidak ada perkataan surga. Yang ada perkataan yang bikin kita itu lemah, down dan sebagainya. Solusi-solusi ketika ada masalah yang diberikan adalah solusi pola pikir dunia. Sehingga pengetahuan kita akan Alkitab itu mulai melemah. Dan kalau kita berada di lingkungan orang percaya, setidaknya ketika kita ngomong itu ada GBU, JBU, ya kan? Tuhan berkati, semangat, kuat, gitu enggak sih? Antar kita ya enggak sih? Dan saya encourage, selalu encourage dimanapun lagi ngomong di mimbar, hey, bagi firman, bagi kesaksian satu sama lain. Itu penting banget. Karena itu akan menguatkan satu sama lain. Kamu itu jadi berkat. Itu penting. Anak Tuhan itu penting kayak gitu. Saudaranya Yesus itu penting sekali bagi berkat. Nah, ketika ada sesuatu yang baik, aduh terima kasih Tuhan. Ketika ada hal yang baik, dikasih temannya, dia punya apa yang enak apa ya, misalnya chicken gitu. Kenapa gitu? Pizza. Ayo, aku punya pizza kegedean ya, yuk kita makan bersama. Puji Tuhan, thank you. Gitu kan. Kalau kita anak Tuhan. Di sini gitu enggak sih kalau di care? Kalau ada teman bawa berkat mesti bilang puji Tuhan, haleluya, terima kasih, tak doa, kamu sukses, bla 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 gitu. Saling memberkati. Nah, itu lingkungan anak Tuhan. Yang benar nih kayak gini. Tapi kamu keluar ke sana, mungkin ada yang mulai kerja. Di lingkungan kerjaan. Oh my God, anaknya Teda ini sejak kecil tinggal di gereja ya. Pengerja-pengerja semua selalu ngomongnya yang rohani. Begitu dia masuk kerja, mulai stres dia. Aduh, saling jatuhin. Ada fitnah ini loh, madu fitnah sama ini. Ini kok bisa tega ya kayak begini. Itu dunia luar kayak begitu. Itu yang terjadi. Gak ada yang bisa mengkuatkan kita di dunia luar. Karena itu jangan pernah menjauh dari komunitasmu, anak-anak Tuhan, saudara-saudaranya Yesus. Kalau minggu itu usahakan datang care sing rajin ya. Kemarin ada care ya, luar biasa banyak yang datang ya. Mesti gitu ya. Jadi mesti kayak gitu, itu tuh bikin kita tuh anchored. Apa tadi anchored tadi istilahmu, terjangkar apa? Ya gitu deh. Firman Tuhan jadi tertanam. Ya kan? Karena hidupmu itu kayak di kapal ya kan? Jangkarnya firman, benar gitu kan? Ketika kamu ada di lingkungan yang benar dan sebagai anggota lingkungan yang benar berbagilah firman gitu. Dan kamu berada di lingkungan yang benar itu akan selalu dikuatkan sehingga jangkar itu tetap nancep di hidupmu gitu ya. Nah, mereka tidak bisa mengenali dia karena mereka kehilangan kepekaan karena mereka
menjauh dari komunitas yang benar. Tidak mengikuti apa kata Yesus. Ngumpul lo kepada saudaraku di Galilea, enggak diikutin. Oke. Dan di ayat 21 keluhan mereka, waktu mereka bilang kayak sedih muram, enggak yakin itu Yesus, enggak peka bahwa itu Yesus. Yesus nanya santai aja, emangnya kenapa sih? Gitu. Terus mereka bilang, loh cuman kamu loh yang gak tahu, heboh loh itu Yerusalem. Ada Yesus kami bla bla bla. Dia menceritakan Yesus kepada Yesus, didengerin terus. Dan ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Self-centered. Dia enggak mikir bangsa-bangsa. Dia cuma mikir tidak orang lain tapi hanya bangsanya bangsa Israel. Padahal selama pelayanannya Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Akulah terang dunia. Pergilah beritakan Injil kepada seluruh dunia. Itu nanti ya waktu dia naik. Tetapi Yesus memberikan contoh. Wanita Samaria lewat bangsa lain ditolong. Yesus itu menekankan bahwa aku datang tuh gak cuma untuk Israel. Aku datang untuk semuanya. Itu lewat karena mereka terlalu fokus sama dirinya. Nah, dia tidak bisa melihat kapasitasnya Yesus yang luar biasa. Kapasitas Yesus cuma dilihat sebagai penyelamat rajanya Israel. Sempit. Kita jangan membatasi kuasa Yesus. Dia punya kapasitas yang luar biasa. Dia tidak hanya menolong kita. Dia tolong orang luar di sana. Dia akan pakai kita menjadi alatnya supaya Injil diberitakan. Kita ini harus melihat dia yang punya kapasitas luar biasa. Jangan pernah hanya memikirkan Yesus yang kecil, terkotak, dan it's only for me. Ini mereka, kita cuma mengharap Yesus untuk kita, bangsa kita. Enggak untuk yang lainnya. Itu yang dilakukan. Makanya ini ya, kita juga harus terlibat. Kita ini EYC, Anda itu bagiannya Elohim. Kita tahu ya semua ya, EYC ini bagiannya Elohim. Sebentar lagi kan ada KKR. Terlibatlah. Datanglah, undang teman-temanmu, bangkitkan imanmu. Trust me. Jadi jangan mau kalah sama bapak-bapak para dewasa itu. Mereka kan bentuk tim besuk nih. Tim besuknya KKR ini semangat pol loh. Kalian mesti belajar membesuki tim-tim itu loh. Semangat pol. Saya cuma tak bagiin kayak gini loh yang terjadi. Itu City Harvest tuh kalau doa ya. Kalau doa orang terat bisa jalan, kan tadi udah dilihat ini trailernya ya kan. Terus karena mereka terima itu, oke, aku mau jadi bagian di sana. Sampai sekarang ini City Harvest belum datang, timnya belum datang. Sudah 2, 1 ibu itu stroke, nggak bisa jalan, kaki ininya. Dia sekarang sudah bisa nyetir sepeda motor, sudah mulai kerja, beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, karena apa? Mereka mau terlibat, mereka mau bergaul di sana. Tadi pagi loh, pas ibadah pagi, ada satu ibu videonya ada, mungkin perlu di-share ke ini loh, anak-anak ini, tim anak IWC. Kayak begini, jalannya nggak bisa. Dan satu ketua diakonia Pak Didik tuh, dalam nama Yesus, Tuhan ada Yesus di sini. Ibu ini pulang, saya kan di kantor. Lapo sih ku dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sampai nangis gitu loh. Sama nangis kencang, itu ngapain sih? Wah, ibunya nangis, ini dalam nama Yesus. Karena apa? Dari sini sampai di sini, dia mulai tegak, dia mulai bisa berjalan. Kanannya yang dia itu tadinya kayak gini. Dia jalan sampai di sana, jalan terus. Makanya dia tuh nangis sukacita. Karena kesembuhan sudah mulai terjadi. Trust me, jangan ngatain Yesus, percayalah dia lebih dari yang kita bayangkan. Move
anak muda, jangan mau kalah sama yang bapak-bapak itu, ya kan? Kalau kita nggak mempercayai firman, kalau pengetahuan kita itu sebatas itu dan kita ngotakin Yesus, dan kita nggak melakukannya, we just know about it, but we don't do it. Apa katanya Yesus? Ayat 25 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus tuh kesel sama iman yang lemah. Yesus kesel kalau kita cuma tahu firman tapi tidak melakukannya. Karena ini dua orang, di ayat 11 itu kalau dikatakan waktu perempuan-perempuan kasih tahu para cowok ini, hei Yesus bangkit. Itu dikatakan seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Itu katanya menurut cowok ini. Yang dua langsung pergi. Tapi yang lainnya nggak percaya membuktikan. It's okay. Sebagai manusia kita itu lemah. Kadang-kadang mosok sih gitu. Kalau ada sesuatu yang luar biasa kita memang, masa ya? Bisa ya kayak gitu. Teman bersaksi kadang-kadang gitu. It's okay karena kita manusia. Tapi oke-nya itu larilah para pria yang lain lari, murid pria Petrus dan lainnya lari ngecek. Dan akhirnya menjadi percaya kalau kita sedang lemah. Tuhan kan bilang, kamu bodoh lamban. Ya sudah, resiko dibilang kayak gitu. Tapi cepat cek firman Tuhan. Benar gak firman Tuhan lakukan? Kesaksian kayak gak masuk akal. Benar gak itu terjadi? Supaya kita kembali kuat. Ini adalah orang-orang, dua murid ini. Mereka tahu Yesus. Mereka tahu setiap firman. Tapi tidak melakukan firman. Perkataan Yesus itu kan firman. Mereka dengar Yesus berkata, pergi ke Galilea kepada saudaraku. Tapi mereka tidak lakukan itu. Mereka pergi ke arah yang lain. Sudah semacam Yunus. Disuruh ke Niniwe pergi ke Tarsis. Ini semacam gitulah ini. Ya, nah, firman diketahui tapi tidak dilaksanakan. Dalam hidup, tahukah setiap kita bahwa dia lebih besar di dalam kita itu lebih besar dari dia yang di luar sana? Tahu ya? Berarti kalau ada teman kerasukan, kalau ada kuasa gelap bekerja, kalau ini mesti pede. Aku punya Yesus yang lebih besar. Tengking, kalahkan. Jangan mau kalah. Sakit penyakit, jangan mau kalah. Stres, jangan mau kalah. Kesedihan, jangan mau kalah. Yesusku lebih hebat. Aku bisa atasi ini. Harusnya kayak gitu. Kita semua tahu ya, Alkitab berkata, engkau adalah kepala bukan ekor. Sebagai kepala kita berarti memimpin. Benar enggak? Terus dunia bilang, sekarang itu kan LGBT marak. Sangat kuat lah. Ini yang selalu tak bawa. Banyak G gitu kan. Aduh, kita harus memaklumi. Harus tahu kasihan orangnya. Itu menunjukkan bahwa kamu sedang jadi ekor bukan kepala. Harusnya orang dunia ngikutin kita. Sebagai kepala, firman Tuhan ngomongnya gini, kamu keliru. Mereka harus ngekor kita. Kebenaran firman harus jadi prinsip hidupnya kita. Dunia boleh ngomong apa mempengaruhi kita. Kamu gak gaul, kamu belum pernah ngerokok, kamu belum pernah nge-seks. Keliru kamu, zaman sekarang kok kayak begini. Keliru, excuse me. Firman berkata apa? Aku ini kepala bukan ekor, itu kan katanya kamu para ekor. Aku gak akan ikuti itu. Aku ikut firman karena firman berkata gitu. Amin. Waktu kemarin, berapa minggu yang lalu, 2 minggu, 3 minggu yang lalu ya. Teda ini ditraktir anaknya Teda naik Disney Cruise Line. Wah, awesome.
Dan saya sangat mengencourage. Nanti kalian nabung. Jadi nanti kalau sudah seumur Teda bisa jalan-jalan kemana-mana. Mulai sekarang nabung. Itu ada temannya Teda nulis gini. Kalau saja aku tahu udah dewasa pengeluaran segini banyak sejak SD aku udah nabung. Nabung ya. Nah, di Disney Cruise ini memang sangat menyenangkan. Ada dua, semua kan daftar gitu, register dulu untuk dapat kunci kamar. Waktu register gitu, semua itu pakai kaos yang seragam, keluarga-keluarga pakai kaos Disney, ini pakai kaos ini, we are like a Disney Adventure, kayak gitu-gitu untuk ngangkat vibe gitu kan. Ada dua emak-emak itu gini, daftar, wah lucu ya, udah tua masih seragam-seragaman dalam hatiku. Terus waktu tak baca, Disney Cruise Line, we are on our honeymoon. Mak-mak dua, udah separuh baya gitu. Sebentar ya. Apakah aku, pertama baca atasnya, tak ajak senyum. Begitu baca kaosnya, we are on our honeymoon. Excuse me, langsung hilang senyum langsung. Aku gak peduli. Harusnya gitu loh. Aku tidak setuju dengan katamu, excuse me, ini banyak anak kecil-kecil. Kamu taruh nilai yang keliru. Jadi rasanya tidak ada kompromi untuk yang seperti ini. Tidak peduli, kalau kamu dalam pergaulan, jangan pernah peduli kamu dikucilkan. Jangan pernah peduli kamu diabaikan karena kamu pegang prinsip. Kamu mesti taruh di sini, itu ekor, aku ini kepala. Siapa kepala? Dan kita punya jadi kepala karena apa? Karena kita punya firman. Segala hal yang bertentangan dengan firman, no. Gak peduli dunia ngomong apa, aku diapakan, I don't care gitu. Kasarnya gitu ya, I don't care, I don't mind kamu kayak gini-gini. Tapi aku tetap pegang kebenaran. Ya, it's just a theory for them. Mereka cuma tahu Yesus bangkit dari ketiga. Mereka dengar, ya Yesus hebat. Ya Yesus akan memerintah. Mereka tahu semuanya. Tapi mereka tinggalkan itu. Dan Yesus bilang, lamban kamu, bodoh kamu. Kita bukan anak bodoh ya. Kita bukan anak Tuhan yang bodoh. Kita semua cerdas. Kasih tahu kiri kanan. Hei, kita ini cerdas loh. Kasih tahu ya. Jadi jangan firman, jangan hanya jadi teori ya, anak cerdas ya. Oke, sip. Jadi kalau yang keliru, jangan. Kembali ingat temanya, anchor, tertanam, kuat, jangkar firman harus ada terus dan tertanam di hidup kita. Enggak peduli apapun alasannya. Dan along the way, ayat 27 dan seterusnya dikatakan Yesus ceritain pada mereka kisah nabi-nabi tentang dirinya. Yesus bersaksi tentang Yesus, ya kan? Dijelaskan semuanya. Karena Yesus gak pernah nyerah sama anak-anaknya. Yesus gak pernah nyerah sama kamu semua. Dia selalu ada untuk kamu. Mungkin kamu gak bisa lihat. Mungkin kamu dalam keadaan terpuruk. Mungkin kamu dalam keadaan, aduh Tuhan, I give up. Yesus yang gak nyerah. Kamu nyerah, Yesus gak akan pernah nyerah. Dia selalu ada untuk kamu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kalau kamu dikasih Yesus, nama, dikasih surga, nama, digerakkan hati untuk mengingatkan seseorang, memberkati seseorang, just do it. Kamu sedang jadi perpanjangan tangan Yesus untuk menguatkan mereka yang lemah. Ya, jadi along the way, Jesus is there. Di dalam sepanjang hidup kita, Yesus itu selalu ada. Kita aja yang gak peka. Dia terlalu sayang sama kita untuk ninggalin kita. Dan untunglah Yesus didesak untuk tinggal. Udah sampai di rumahnya, no Jesus. Yesus seolah-olah, bacaan nanti. Yesus tuh seolah-olah mau pergi terus. No. Hari sudah malam, stay with us. Tinggal sama kita. Firman berkata gitu. Ditinggal dan dilakukan saat itu dikasih roti. Apa yang terjadi? Terbukalah mata mereka. Ayat 31 dikatakan,
Mungkin slide selanjutnya ya. Nah, eyes open ketika roti dipecahkan. Ketika kita itu roti itu firman. Ketika firman diberitakan, itu bisa membuka mata kita akan Yesus. Makanya jangan pernah meninggalkan gereja, persekutuan, mendengar firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan jangan main HP, jangan ngobrol sendiri. Kalau dulu zamannya Teda kecil, sama teman-teman pakai kertas, nggak punya HP belum ada, pakai kertas, surat-suratan kita. Sekarang sudah bertobat, full bertobat saudara. Dulu gitu surat-suratan, terus kalau udah cekikian sendiri gitu kita. Temannya Teda itu Teda, Tante Lela, ini ada anaknya, ponakannya ya. Tante Lela, Teda, siapa lagi Tante Rita. Kita surat-suratan gitu. Anak pendeta ya gini tetap aja sih. Nah makanya sekarang mengingatkan anak muda jangan ditiru gitu ya. Jangan main HP, jangan ini. Fokus, karena firman bisa membuka mata kita akan kehadiran Yesus. Firman itu akan memberi kekuatan kepada mereka, kepada kita dan mereka ini contohnya. Jadi waktu mereka lihat roti yang terpecah, ketika firman mulai diberitakan, terbukalah mata mereka dan mereka jadi kenal Dia. Tapi Yesus segera pergi. Ketika kita sudah terbuka, Yesus itu akan seolah-olah pergi ya. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangannya, membagikan firman kepada sekitar kita. Jadi kalau sudah dengar firman di sini, besok hari Senin, itu jadi perbincangan di kantor, jadi perbincangan di sekolah, di kelompokmu. Kemarin loh, firmannya kayak gini. Di gerejaku kemarin ada kesaksian loh. Pas ibadah pagi ada satu ibu nggak bisa gini. Dia didoain sama satu bapak. Ini bapak ini bukan hamba Tuhan loh ya. Bukan pastoral loh yang doain tadi pagi itu. Nanti kalau lihat filmnya. Didoain kayak gitu dia bisa jalan loh. Kamu punya sakit, kamu punya tetangga yang perlu didoain. Kamu kayak gini. Datang tanggal 22, 24 kita ada KKR. Datang oh. Gitu ya kan. Ketika mata kita terbuka. Ketika Yesus sudah pergi, bukan berarti Yesus meninggalkan kita. Tapi Yesus tahu, kamu cukup kuat, saatnya kamu bagi ini firman. Saatnya kamu menjadi saksi bagi aku. Ya, ketika kamu tidak merasakan Yesus kayak tadi, satu bisa jadi karena menjauh. Ketika kita tuh merasa hambar, doa nggak ada ini, firman kayak kok nggak ngasih kekuatan. Teman-temanku kok kayaknya boring aku sama anak gereja ini. Saya diomongin Yesus terus, kesaksian gini, kayak sok suci gitu, boring gitu. Terus kamu mulai menjauh, kita mulai menjauh. Soalnya mungkin tidak bisa jadi kayak begitu, mulai menjauh. Ingat firman siang ini, don't do it. Mari tetap tinggal. Dan ketika kita tinggal, kita desak Yesus. Jangan pergi Yesus. Jangan ambil rohmu Yesus. Jangan pindahkan kegidianmu dari hidupku. Biarkan aku terus tinggal di dalam Engkau. Biarkan aku bisa terus melayani Engkau. Come on Jesus, bukakan perkataan-perkataanmu. Apa Tuhan firman ini? Trust me, Teda itu setiap baca firman. Kalau firman itu belum berkata sesuatu, tak baca terus. Satu ayat, baca lagi. Seharian sih sebentar tadi apa ya, tak baca lagi. Sampai ada sesuatu yang bikin, yes, thank you Jesus. Satu kunci setiap hari. Ini sangat menolong. Bacalah Mazmur 23. Kamu bisa baca atau dengar dari handphonemu. Itu kan ada sound. Mazmur 23. Bangun tidur, mau tidur, dengerin. Sampai hafal, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kayaknya udah tak kasih tahu nih ya. Pernah tak kasih tahu enggak ya? Tak ulang lagi biar ingat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ingat terus. Thank you Jesus. Sehingga kita bisa punya rasa syukur sama Tuhan. Dia lo membimbing kita ke air yang tenang. Dia nyegerin jiwanya kita. Dan juga dia menunjukkan jalan. Kayak Mazmur 119 ayat 33 berkata, Tuhan tunjukkan jalanmu kepadaku, aku akan pegang seumur hidup. Ingat di Mazmur 23 ini, dia menuntun aku oleh karena namanya.
Dia membimbingkan. Aduh, kalau pakai lagunya lebih gampang. Oke, itu ya. Oleh karena namanya, Tuhan itu nunjukin kita jalan. Dan gadamu, tongkatmu, saat aku dalam lembah kekelaman, ingat bahwa Tuhan itu penuh kuasa, punya gada, punya tongkat yang luar biasa. Pembelanya aku, bahkan kau menyediakan makanan di depan musuhku. Orang boleh berkata A, B, C, tapi aku berkelimpahan Tuhan. Pialaku melimpah Tuhan. We can say thank you every day. Pagi bangun tidur, malam bangun tidur. Jangan pagi bangun tidur, ngelihat berapa yang banyak nge-like Instagrammu, channelmu ditonton berapa orang. YouTubemu sudah berapa follower. Don't do it. Lihat dulu ini. Kemarin aku nyetatu sudah berapa ini, jangan. Ya, it's normal gitu. Tapi itu bukan yang pertama kita lakukan. Apa ya, WA ini ngomong apa ya? Itu bukan yang pertama. First thing first. Firman. Dan kasih kunci firman, Mazmur 23, pagi, malam. Teda sudah setahun lebih tiap hari dengerin ini. Tidak pernah bosan. Hafal tapi tidak bosan. Jadi biarkan dia mengisi hidup kita. Dan seperti mereka tadi dalam kekelaman, ketika kita merasa seolah Yesus nggak ada, dia ada. Dia tidak pernah nyerah untuk kamu. Dan dari hari ke hari, biarlah Tuhan membuka mata setiap kita bahwa dia ada melalui firman, melalui kekuatannya. Dan ketika mereka melihat Yesus pergi, what happened? Yesus, bukankah tadi hati kita berkobar-kobar ketika dia berkata tentang itu? What happened? Langsung mereka berdiri, lari balik ke Yerusalem. Langsung mendekat kepada komunitas di mana Yesus mau mereka berada. Mereka tidak lagi takut pada kegelapan malam. Itu sudah malam. Lari mereka ke sana, cepat-cepat mereka kembali di mana mereka seharusnya berada. Dan malam pada masa itu, enggak kayak Sidoarjo ini rada kota, walaupun saya selalu bilang ini metropolitan, tapi malam tuh sepi gitu ya. Dulu lebih sepi, jalanan enggak banyak rumah, gelap. Kegelapan tidak menakutkan mereka yang sudah bertemu Yesus. Tidak ada hal yang menakutkan. Kegelapan mungkin, aduh Tuhan, ekonomi kayak gini. Tuhan, aku gak diperpanjang kontrakku. Tuhan, kontrak kerjaku. Tuhan, aku gak naik-naik gajiku. Tuhan, aku gak naik-naik jabatan. Tuhan, temanku gak bisa kayak gini lagi. Aku bilang keluargaku kayak begini. Aku alami ini. Ada kegelapan yang sepertinya nunggu di depan mata. Tapi kalau kita terbuka akan firman, tahu bahwa Yesus gak nyerah sama kita. Yesus selalu ada buat kita. Kita lari, kita akan tetap kuat, gak takut dan membawa kita mendekat kepada mereka yang sama Tuhan dibilang saudara-saudara. Mereka lalu bangun kembali ke sana, mendapati 11 murid dan memperkuat 11 murid. Mereka yang tadinya lari menjauh, sekarang karena mereka bertemu Yesus, terbuka mata mereka atas Yesus. Mendengar firman sepanjang jalan, Yesus sendiri yang nyampein tentang dia. Terbuka, mereka kembali dalam keadaan yang dikuatkan dan membagikan apa yang mereka dapat. Tadinya mereka yang paling lemah sekarang menjadi yang terkuat. Yes, kita lihat Yesus. Yes, dia bangkit. Yes, dia hidup, kita alami dia. Dan dia cerita tadi, dia sudah memecah roti bagi kita. Ya, jadi hari ini tidak dipanjangkan firman, tetapi kita tahu bahwa kita punya Yesus yang hebat. Perjalanan ke Emos ini adalah very amazing journey. Akhirnya, an amazing journey. Karena Tuhan yang gak pernah nyerah. Dan karena mereka akhirnya meresponi apa yang mereka dapatkan. Kalau hari ini ada yang mulai lemah, ada yang mulai ogah-ogahan, tetaplah terhubung sama firman, terhubung dengan mereka yang takut akan Tuhan. Kalau mulai, mulai gaulnya mulai ke arah yang
kayak gini, enggak, balik lagi. Sambil mengingat, apapun kata dunia, no, aku kepala bukan ekor. Dunia yang ngekor aku, akulah yang memimpin. Amin. Yuk semua bangkit berdiri.